حبة الريح من تلقاء كاظمة وأمضى البرق بالظمأ من ضمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينك إن كنت فاهمة وما لقلبك إن كنت استبق يهيمي يصب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترد دمعا على طلال ولا أردت لذكر بني والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الودق عبرة وضن مثل البهار على غديك والعالمين نعم سرى طيب من أوى فأرقني والحب يعترض اللذة بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العزري معزرة مني إليك ولو أنصبت لم تلم عندك حالي على السر بمستتر عن الوشاة ولا دائب منحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم مهتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العزال في صمم إن اتهمت نصيح الشيب بعزل والشيب أبعد بمسن عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم فتبا يعدل تربا ثم أعز موت بالغ تشرك منه ومنتسب سلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك وهذا الشهر الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماوات الذي أرسل رسوله محمدا رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali itu kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pondok Minhajus Sa'adah. Itu sebelum daripada itu yang kami muliakan Datuk Kepala Desa ataupun kelurahan daripada desa pelayanan, kemudian pegawai syaraknya, kemudian lembaga adat, ketua BPD, tua-tua tenganai, cerdik pandai, alim ulama. Yang besar tak saya sebut gelarnya, yang kecil tak dapat saya sebut namanya satu persatu, yang galo-galonya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah santri, guru-guru,
dan Al-Mukarram, guru saya, senior saya, orang yang saya ikuti, yaitu Ustadzna Salman Al-Farisi hafizahullah ta'ala wara'ah. Mudah-mudahan Pondok Minhajus Sa'adah dapat mengeluarkan, dapat menelurkan, dapat mengorbitkan para ulama yang benar-benar ulama. Amin. Amin. Ulama dan ustadz yang memang pekerjaannya sesuai dengan kata-katanya. Amin. Amin. Yang orang sebut dengan wali Allah, keramat. Amin ya rabbal Alamin. Kenapa dalam pertemuan itu kita baca qasidah Al-Burdah? Burdah itu bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik santriku sekalian, bukan hanya dibaca untuk sekedar menghilangkan penyakit atau mengusir antum. Tidak, tapi burdah itu adalah syair-syair pantun, seloko yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, lahir dan wafat di Kairo, dimakamkan di kota Alexandria tahun 696 Hijriah, dimakamkan di Alexandria, Iskandaria, di pinggir laut makamnya. Al-Burdah itu yang dibaca oleh adik kita bentar tadi adalah kisah pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling terkenal di dunia. Kita pergi kemanapun kalau disebut burdah pasti orang tahu. Pergi ke barat pun, pergi ke Inggris, pergi ke negeri orang paling hitam Nigeria, Negro, pergi ke Cina, Xinjiang, galo-galonya orang tahu qasidah Al-Burdah. Alhamdulillah di pondok kita iko keluargaku sekalian, qasidah Al-Burdah iko dibaca, diamalkan. Betul lah? Betul lah? Betul. Cuma kata-kata Ustaz beado. Alhamdulillah betul. Nah, kalau dapat qasidah Burdah iko diterangkan lagi, insya Allah kalau ada waktu kita terangkan apa isi qasidah Al-Burdah dan apa gunanya per bait per kalimat kita jelaskan. Dalam majelis yang singkat ini insya Allah kita akan baca silsilah, rantaian hubungan daripada kita sampai ke Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Sudah hampir berapa tahun? Kini tahun berapa kini Hijriah? 1443. Beliau meninggal di akhir abad ke-7. Inilah abad ke-15. Berarti sudah berapa abad yang lalu? Beliau meninggal abad ke-7. Kini abad ke-15. 15 kurang 7 berapa? 800 tahun yang lalu. Itulah meninggalnya Imam Al-Busiri. Walaupun 800 tahun Bapak detik lagi Laila telah meninggal, tapi karyanya, pujian beliau terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bentar tadi masih dibaca. Subhanallah, Subhanallah. Apa rahasianya? Orang lah meninggal 800 tahun, tapi kitabnya masih dibaca, masih dipelajari, masih diamalkan. Apa rahasionya? Rahasionya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, guru-guru dan para asatiz sekalian, adalah kedekatan beliau, kedudukan beliau terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu abadi, Bapak. Siapa yang bersama dia juga ikut abadi. Siapa yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajmi. Siapa yang ditolong, yang dibantu, yang dilindungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
masuk ke dalam sangka harimau pun harimau itu bakal jinak dengan dia semacam mana kucing. Walan tara min waliyin ghairi muntasiran bihi wala min aduwin ghaira munhazimi. Tidak ada seorang pun yang berlindung pada Rasulullah kecuali dia akan menang. Tidak ada satu pun orang yang melawan Rasulullah kecuali orang tersebut akan hancur dan kalah. Maka kita kalau wajib hukumnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Setuju? Nah, maka kita lanjutkan pembacaan burdah. Lanjutkan ke Abana Mauliduhu. Ada? Coba tengok dari tanda itu tadi. Abana Mauliduhu. Ada? Apa yuk? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil Abana Mauliduhu anti bi'unsuriyati bamubtada'in huwa tatamiya muntabarun wa sabi'il bursu'an nahum qad unziru bihulul kursi wa nikami mulal salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil kulli Wabta'i wa nukisra wa munsadi'an ka syamli ashabi kisra wa muta'imi wandaru khamidatul anfasi min asafi alaihi wa nahru sabil aini min sadami wa salli wa sallim daiman فسأسارت عن غدا بحيرتها ومندوالدها بالغيظ حين ضمك أن بالنار بالماء من بدل حزنا وبالماء بالنار من ضرم وليصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تنتب والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلام عم وسم فاعل البشائر لم تسمع وباركه الزال لم تشمم ولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر النجوى مكائنهم بأن دينهم معجلا بكم وبعدما عانوا بأفق من شهب من قطة وقام في الأرض من صنم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى وداع عن طريق الوهيب هزيم من الشياطين يكبر إصرارا هزيم كأنهم هربا أبطال أمرهة عسكر بحصب راحتي رعب ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نفسا به بعد تسبيح ببطنه فلمز الموسى به من أشر منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillahirabbil yang dibaca oleh beliau sebentar adalah kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita kini kok lagi merayakan, lagi euforia bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita terangkan dikit keutamaan dan apa yang terjadi di malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abana mauliduhu antibi'un
ya tiba mubtada'in bin wa muhtatamin. Bulan Rabiul Awal itu kalau dalam bahasa Arab, bahasa kitonyo artinya bulan musim semi. Bulan semi. Kita kok cuma ada dua musim, musim panas dengan musim hujan ataupun musim buah-buahan. Ini musim Covid, ya dah. Kalau kami di Arab sana, di Timur Tengah, di Mesir, karena negaranya sudah di atas Khatul Istiwa, 4 cuacanya. 4 kok 12 bulan dibagi 4 berapa? 4 ya? 4 kali 4 16. Tiga bulan. Jadi masing-masing musim ada 3 bulan. Bulan 11, 12, 1 musim dingin, 2, 3, 4 musim semi, 5, 6, 7 musim apa? Musim panas, 8, 9, 10 musim gugur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di musim semi. Musim semi itu enaknya cuacanya tidak panas, tidak dinginnya, sedang. Di bulan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Lahirnya siang atau malam? Siang atau malam? Santri-santri yang putri siang atau malam? Hah? Tengah hari? Nah, lahirnya waqtal fajri, waktu fajar sebelum azan subuh. Kira-kira kalau kini jam 4 lewat, belum jam 5. Itulah kelahiran Nabi sallallahu alaihi. Walaupun malam, tapi malam kelahiran beliau tersebut tidak gelap, tapi terang benderang. Macam mana dalam berjanji? Disebutkan dalam berjanji, wa minha dhiya'un la halailata maulidin adha'at bihi busra wa sairu akwani. Malam itu terang, cuma siang orang. Dia malam lah, tapi terang macam siang. Kenapa terang? Karena yang datang pada malam itu, yang lahir pada malam itu adalah anta nurun fauqa nuri anta iksirun. Engkaulah cahaya di atas cahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidupnya cahaya, sumber energi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berpesan pada diri saya dan kepada keluargaku sekalian yang hadir, yang betina maupun yang jantan, yang kecil maupun yang gedang, saya berpesan untuk bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beristighfar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, enggak beda, boleh nak bergerak mana-mana. Duduk udah tahu, dari nampak muka dari hidup di belakang. Sehari-hari itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita perlu ada wirid, perlu ada bacaan, perlu ada pegangan. Wirid itu artinya minuman. Kalau orang tak minum mati je dah. Kalau tak makan mungkin, tapi kalau tak minum mati. Tapi mati itu bukan mati badan, mati fisik, tapi mati hati. Buta, bukan buta lagi, mati nalah. Karena tak wirid. Kata Imam Al-Ghazali, semacam mana disebutkan guru-guru kita, malam yakun lahu wirdun fa huwa wirdun. Siapa tak ada punya wirid, orang tu kerong. Tahu kerong? Tahu kerong? Kenapa kerong? Karena tidak teratur. Tak ada yang diulangnya, tak ada yang dipegang. Yang dipegang di daun tu lah, makan tu lah. Sehari-hari dari mulai bangun sampai bangun lagi, dari mulai tidur sampai tidur lagi, tak yang dipikir dunia tu lah, dipikir urusan perut tu lah, dan dipikir kubur. Orang kita banyak menimong gilo.
Kubur dah ingat lagi, dalam kubur detik lagi. Apa namanya itu? Kantong, detik lagi kan? Kantong. Saya pernah pakai baju dan berkantong. Saya pernah waktu pergi haji pakai baju ihram dan berkantong. Kalau ingat tu saya gemetar sedikit. Macam itu bentuk kain kafan. Nah jadi yang hidup kok perlu ada wirid. Perlu ada pegangan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Apa pegangan? Pertama istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang pendek-pendek mungkin astagfirullahaladzim panjangnya. Yang pendek boleh lidah kita kok galo-galo dapat ngulang-ngulangnya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ibu-ibu astagfirullah, astagfirullah. Bapak-bapak astagfirullah, astagfirullah. Maconya berapa kali? 100 kali. Pegang tasbih. Ini banyak tasbih, jualan tasbih yang digital juga tuh. Sambil nonton, sambil pakai motor, naik motor, ya, sambil nyetir mobil, tak baru ada gawe, baca astagfirullah. Tuba liman ujida fi sofhani istighfarun katsir. Beruntung orang yang di dalam catatan amalnya banyak tercatat istighfar. Istighfar yang astagfirullah apa tadi dibaca berapa kali? 100 kali. 100 kali. Wah, setelah selesai istighfar 100 kali, kita baca sholawat. Kalau yang panjang, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ingat, yang wasallim jangan lupa ibu-ibu. Salli wasal. Ada waktu Allahumma salli salim lupa perintah dalam Quran bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi dan berkirimlah salam. Berarti ada selawat, ada salam. Sallallahu alaihi atau Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat itu dibaca 100 kali. Dibaca berapa? 100 kali. Berapa? 100. Yang santri-santri bukan lagi sunat, wajib kan santri itu nak nerima cahaya. Pak, nerima apa? Cahaya. Kalau banyak maksiat dan nak masuk. Dan nak masuk keluar dari pesantren. Orang yang keluar dari pesantren itu maaf bapak-bapak ibu-ibu. Pertama mak dan bapaknya berdosa pastinya. Kalau tidak mengajukan sunat. Kebanyakan orang tua yang anaknya keluar pesantren, tidak betah di pesantren, bapak dengan maknya pertama ngambil duit tak ada halal. Kedua, maknya nangis, tidak ada di rumah, tidak ada tembok, dan istri itu dengan anak. Kedua. Yang ketiga, anak yang dalam pesantren itu memang diomnya tidak ada patuh dengan peraturan pesantren. Tiga itu habis. Pertama, duit dan rezeki yang tidak halal yang dibagi kepada anak keluar dari pesantren. Kedua, maknya tidak mengizinkan, hati maknya tidak mengizinkan anak tamat pesantren.
itu membuat anak dan betah di pesantren. Yang ketiga, budak pesantren, santri kok biar santriwati, biar santrinya melanggar peraturan. Kalau kamu melanggar peraturan, keluar dari izin, cepat kamu minta maaf, cepat Nabi wudhu, sembahyang sunat 2 rakaat. Maksiat kamu melanggar peraturan pesantren. Tobat, minta ampun, ya Allah, ampuni aku. Cepat wudhu, cepat sembahyang sunat. Kalau bertambah terus kesalahan, jadi bertumpuk-tumpuk dosa tak tahan di pesantren. Pesantren itu tempat ulama, tempat wali, tempat orang-orang baik, tak ada bisa orang jahat dengan lembong. Setelah baca selawat tadi ibu-ibu, yang terakhir kita baca tahlil. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Kalau masuk lu masak, masuk lu, mulai dah. Dua azan dulu, azan dulu untuk sembahyang asar. Kita nak sholat atau tidak lagi, yang penting azan dulu, oke? Siapa? Azan dulu lah. Haruman itu tidak ada di planet bumi itu orang yang harum macam itu. Parfum pun banyak saya beli, tapi tidak ada yang harum macam itu karena parfum itu berasal daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bapak-bapak, ibu-ibu orang yang kita peringati kelahirannya. Jadi yang punya acara aku bukan Ustaz Salman, bukan saya, bukan pesantren Minhajus Sa'adah. Yang punya acara aku adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi yang menghadiri acara itu adalah orang-orang yang diizinkan, yang dipanggil, yang diundang langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Alhamdulillah. Yang kedua daripada peristiwa di malam tersebut, wan naru khamidatul anfasi min asafin alaihi wan nahu sahil aini min sadami, adalah padamnya api yang disembah oleh bangsa Persia selama 1000 tahun di negeri Persia, di Iran. Ini Nabi disebut dengan Iran. Ingat tak perang Iran dengan Iran? Di Iran ada api yang sudah menyala selama 1000 tahun, disembah oleh orang Iran, dibuat rumah ini, dibuat gedung ini, diupah pada penjaga, pada pendeta-pendeta untuk menjaga api sehingga tidak pernah padam selama 1000 tahun. Di malam kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba api itu padam seakan-akan tidak pernah ada. Letak lagi dalam bensin, dalam apa lagi, bertalib, dalam sorak, yang minyak tanah dan hidup. Karena di malam itu adalah datangnya Nabi pembawa agama tauhid yang paling sempurna, yang menyatakan bahwa tidak ada yang disembah, tidak ada tempat kita mengadu, tidak ada tempat kita bersandar kecuali hanya kepada Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terjadi di malam itu, wal jinnu tahtif wal anwaru sati'atun, adalah jin yang ditutup pintu langit sehingga tidak bisa lagi mendengarkan berita-berita, tak tahu lagi bocoran-bocoran takdir. Sehingga setelah kelahiran Nabi tersebut, ramalan-ramalan dukun-dukun tak ada betul lagi sampai hari dan sampai hari kiamat. Kalau ada percaya dengan dukun, orang tersebut milu lolo, milu bengak, milu lopo, milu syirik. Karena yang dikatakan dukun itu diajarkan oleh jin. Kalau jinnya sudah sesat, macam mana dengan dukunnya? Macam mana yang milu dukun itu? Kalau sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dukun-dukun tahu takdir, tahu masa depan, tapi diajari oleh jin. Jin nengok di langit, kini tidak bisa lagi, pintu langit sudah tertutup. Pintu langit pertama ditutup, kedua ditutup sampai langit ketujuh, dan tidak akan dibuka kecuali untuk para malaikat, kecuali untuk para wali-wali Allah, kecuali untuk orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala.
Maka bersyukurlah kita bapak-bapak, ibu-ibu, galo-galo. Kita galo-galo adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wassalam. Kata beliau dalam sebuah hadis sahih. Hadis sahih itu berarti betul perkataan kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kalau umat aku masuk surga kecuali yang tidak nak. Ditanya sahabat, "Wa ma ya Rasulullah?" Siapa yang tidak nak masuk surga wahai Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani dakhala an-nar wa man asani faqad aba." Siapa yang nurut ajumaku, siapa yang nurut perintah aku, siapa yang taat pada aku, yang tahu ikut sunnah Nabi dikerjakannya, ikut tahu ikut larangan Nabi tidak dikerjakannya, orang tersebut masuk surga. Siapa yang melanggar perintahku dan setuju dengan jalan aku dan setuju dengan ajaran pesantren yang berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut masuk neraka karena tidak setuju dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi. Paham apa macam itu? Karena yang tahu satu-satunya orang yang tahu password surga, macam HP itu ada password, yang tahu muka pintu surga di manusia itu cuma seorang pula, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi yang bisa masuk ke ruang dalam surga itu cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penting syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Siapa yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai utusan Tuhan, sebagai pembawa ajaran Tuhan, tidak akan masuk surga. Karena yang bisa masuk ke ruang dalam surga, yang ngatur siapa yang masuk, cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Paham? Nah, baik kita lanjut dan pembacaan burdah dikit, kemudian kita baca sanadnya, habis itu kita berdoa. Setuju? Itu sore asar, kita semain asar jemaah, doa dikabulkan oleh Allah. Galau-galau santri itu, orang tuanya, keluarganya, galau-galaunya diberi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Ya akramal khalqi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana magana ya wasi'an karami ya akraman khalqi maliman anudu bihi siwaka inda hulul hadisin amami wa lan yadhiqa Rasulullahi jahuka bi'izil karim تجنى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وقروتها من علومك علم النحو والقلم يا نفس لا تكنتي من زنة عزوما من الكبائر بالغفران كالنمم على رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بانقسام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منجزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا يا واسع الكرم. Maranahat ada usus itu. Maranahat ada batil baniri terus. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى الحلم والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
kurang tepat, yaitu ya Rabbi, tengok, waj'al raja'i ghaira mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghaira munkharimi. Nah, itu yang betul. Sekarang kita baca silsilahnya. Silsilah buku itu sampai kepada kita. Jadi dia datang macam tu beda. Bapak ibu-ibu benar pun dihafal, kita hafal gitu. Kemudian ikut silsilahnya, rantaian dari mulai kita sampai penulis kitab burdah tersebut. Macam mana kita ngapal nasab kita, bapak kita, datuk kita, buyut kita, sampai ke buyang-buyang, sampai ke moyang atas. Macam tu Islam boh, bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian. Ikut silsilahnya, ya. Lagi di akhir silsilah sebutkan galo-galo qabil tu apa sebut ya? Qabil tu. Mudah-mudahan galo-galo dapat berkat galo daripada nama orang-orang yang disebutkan. Karena nama ko wali-wali galo ibu. Dengan nama-nama ko lah ajaran Islam ko datang pada kita, selamat, tak ada penyelewengan, tak ada penyimpangan, tak ada jadi teroris, tak ada jadi sesat. Kan orang-orang tak pernah nyomong semua hidup sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada silsilah, tak ada sanad, na'udzubillah, ibarat orang berarti bapak, berarti mak, tak ada didikan, tak ada halal. Kalau ikut kita ada mak, ada bapak, ada yang didik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup baca. Siapa nak? Ustaz siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sanad Burdah Syarifah, kitab Tawakibud Duriyah di Madhim Sayyidullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi ikut nama kitabnya. Jadi ada nama aslinya Kawakibud Duriyah fi Madhi Bariyah. Arwi qasidatul Burdatul Nawawiyah As-Syarifah An-Nawawiyah Al-Burdah An-Nawawiyah An Saykhina Hisam Al-Kamil Hamid Musa As-Sabi Al-Azhari An Asy-Syaikh Ibrahim Ibni Muhammad Mufti Hiskati Bisuria Al-Hasaka di Suria An Sayyid Muhammad Hasan Ibni Alawi Al-Maliki Anil Alamati Al-Musnad Muhammad Yasin Al-Fadani An Asy-Syaikh Umar Hamdan Mahrumi Al-Mahrasi An Sayyid Husain ibni Muhammad Habsi Al-Makki An Sayyid Ahmad ibni Zaini Dahlan An Sayyid Usman ibni Hasan Dimyati An Alamah Muhammad ibni Abdul Qadir Al-Amir An As-Syekh Ali ibni Muhammad Al-Arabi As-Saqati As-Saqat An Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri An Syekh Muhammad Babili An Syekh Sulaiman bin Abdul Daimil Babili An Najmi Muhammad Ahmad Al-Ghaiti An Syekh Syekhul Islam Al-Zakaria Al-Ansari An Syekh Abi Ishaq As-Salihi An As-Salih Abi Abdullah Abi Abdullah Muhammad bin Hasan As-Sazili An Abi Hasan Ali bin Jabir Al-Hasini An-Nazim Al-Imam Syarafuddin Muhammad bin Sa'id bin Hamad Al-Busiri Al-Mutawaffa Am Situmi'ah Hijri
Davin al-Iskandariyah di Misra. Waqad ajaztu riwayatahu anni bihadza sanad. Itu tuliskan nanti nang Ustaz atau Ustazah, tuliskan namunyo. Wa awsaytuhu wa iyaya bi taqwallahi ta'ala bis sirri wal 'alan wa alla yansani min salih du'aihi wa masyayikhi wa sa'iral muslimin al-mujiz Muhammad Dikan Akbar al-Jabbi al-Syafi'i al-Azhari. Qulu qabiltu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bapak-bapak, ibu Muhammad ngambil dari gurunya lagi, namanya Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ngambil dari gurunya sampai 19 orang, sampai kepada penulis kitab yang kita baca tadi. Dan terputus-putus, kalau-galanya tahu makam di mana, gurunya siapa, muridnya siapa, jumlah kitab yang ditulis apa, di mana kuburannya tahu, galau-galau jelas. Maka Islam agama yang jelas, mubinan, jelas. Tidak ada macam agama yang lain, kepercayaan yang lain, sembunyi-sembunyi, rahasia-rahasia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada ajaran-ajaran yang pakai rahasia-rahasia, pastikanlah, percayalah kalau ajaran itu sesat. Kalau Islam kok jelas, galau-galau tidak perlu disembunyikan, tidak perlu ditutup-tutupi, jelas. Boleh galau-galau dunia tahu kalau ikolah ajaran Islam. Alhamdulillah. Makanya toh kita galau-galau merayakan Maulid kok tidak punya alasan lain. Alasannya karena kita cinta, gembira, senang hati dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum penutup kita baca itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma bersambung-sambung. Nah, kalau kita tidak merayakan kelahiran Nabi, kita nak dengar perkataan dia secara langsung, turun temurun ibu, dari mulai haliko, dari mulai yang duduk depan kamu sampai bersambung-sambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kertasnya tadi ada di Ustaz Salman. Nah, tapi kok khusus untuk Ustaz teh, ya yang ngerti masalah itu. Nanti Ustaz yang bakal mengajari kepada ibu-ibu, kepada jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Iko, ibu-ibu, bapak-bapak, ustaz-ustaz, santriwati, santriku sekalian, namanya hadis yang bersambung-sambung yang menerangkan tentang rahmat Allah Ta'ala. Jadi hadis itu biasanya dibaca oleh guru, kalau kami di Arab sana, atau syekh-syekh yang mau gedang itu, atau wali-wali itu, begitu dia jumpa dengan murid pertama kali, murid jumpa dengan guru pertama kali, itu yang dibacanya. Namanya hadis yang bersambung-sambung dengan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Isnadul haditsil musalsali bil awwaliyah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa sallallahu ta'ala wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Adapun setelahnya, maka sungguh mendengar oleh Syekh, nanti ditulis nama Ustaz di situ, Ustaz Salman Al-Farsi, Ustaz siapa atau Ustazah siapa, ditulis namanya. Hadis itu telah mendengar daripada saya Muhammad Dikan Akbar. Hadis musalsal bil awwaliyah, wastajazani bihi fa ajaztuh. Dia meminta ijazah kepada saya dan saya ijazahkan pula. Saya berikan pula hadis itu kepada orang tersebut. Wa akhbartuhu, dan saya kabarkan bi anni haddatsani bihi Asy-Syaikh Ahmad ibn Syekh Muhammad Al-Hafiz ibn Abdul Latif ibn Salim At-Tijani. Saya mendapat hadis itu dari guru saya, namanya Muhammad bin Ahmad At-Tijani, meninggal tahun 2017 dalam keadaan sujud.
Iko kenapa saya pilih hadis iko dari beliau? Karena Syekh Muhammad iko meninggal dalam keadaan sujud waktu sholat subuh 4 tahun yang lalu. 15 menit sebelum sembahyang subuh masih foto-foto dengan murid-muridnya. Tapi begitu sembahyang subuh, uang naik galau rakaat kedua, beliau udah naik lagi. Ternyata meninggal dalam sujud. Mudah-mudahan yang mendengarkan hadis itu, yang membacakan hadis itu, yang mengijazahkan hadis itu, yang mendapatkan ijazah hadis itu, galau-galau yang meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan surga, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa dihitung-hitung, tanpa kena siksa. Amin ya rabbal alamin. Syekh Muhammad ngambil daripada gurunya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani ngambil daripada gurunya Sayyid Abdul Hayy bin Abdul Kabir Al-Kitani. Sayyid Abdul Hayy ngambil daripada gurunya Syekh Syihab Ahmad Al-Jamal Al-Mihri Al-Misri. Terus ke atas sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Amru bin As, sahabat Nabi. Itu kalau yang pegang apa kertas tahu, yang pegang kertasnya dibacakan satu persatu. Cuma kalau yang dikenal lagi pening Arab ada. Nah, biarlah kata Ustaz dibaca juga lagi. Sampai an Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As mendengar semacam mana kamu mendengar daripada aku gini. Sahabat itu mendengar langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang ada kasih sayang dalam hatinya, orang yang penuh cinta kasih sayang dalam dirinya, orang tersebut dikasihi oleh Tuhan yang bersifat Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah, kasih sayanglah, cintailah apa yang ada di bumi ini, baik bentuk manusia, baik bentuk hewan, baik bentuk tumbuh-tumbuhan, baik bentuk benda mati. Perlu ada kasih sayang, maka kamu akan dicintai penduduk langit, dicintai malaikat, dicintai langit, dicintai bintang-bintang, maka mendapat kasih sayang daripada Allah. Kemudian saya kata, wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Faqad ajaztu riwayat hadzal hadits. Qulu qabilna. Atau kita galau-galau atau qabilna. Qabilna. Atau galau-galau telah sampai berita Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nikolah kagik hari kiamat kagik hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itulah bapak-bapak, keluarga sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Segala yang sempurna datang daripada Allah, segala yang kurang datang daripada pribadi saya. Yang duduk depan kamu itu bukanlah kiai, bukanlah ustaz, tapi samu santri, samu dan santriwati, samu dan santri masih ngaji. Nama saya Muhammad Rikan Akbar, asal Gorontalo Mandiangin. Mau mudik ada tidak seorang Gorontalo? Ada tidak Mandiangin di situ? Saya orang Mandiangin, orang Gorontalo. Dulu waktu pesantren Sa'adatul Dareh, pembimbing saya yang mencut saya subuh-subuh ialah Ustaz Salman Al-Farisi. Berkat didikan beliau, saya tamat pesantren Sa'adatul Dareh 7 tahun di Sa'adatul Dareh, entah kuliah seberang, nyambung ke Kairo.
ke Kairo tahun 2011 sampai 2021 menyelesaikan pendidikan S2. Alhamdulillah. Di Kairo, di Mesir sana, bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santriwati sudah ada asrama gitu, sudah ada mes gitu, Bang Jambi dibangun oleh Bapak ABA Hasan Basri Agus. Waktu beliau menjabat masih jadi gubernur tahun 2013, beliau berikan dana untuk anak-anak kita dari Jambi, untuk warga Jambi yang ada di Mesir, di Kairo, untuk ngaji kitab, untuk jadi ulama, untuk jadi guru, ngajar pula balik di Jambi atau kemana pun pergi. Pesan beliau jangan lupa, kalau orang bertanya kamu orang mana, sebut kami orang Jambi. Jangan malu, jangan malu, jangan malu. Kami tidak berharap kamu nak balik ke Jambi nian, tidak. Itu kata Pak Habib pada saya. Aku tidak ada berharap kawan balik di Jambi. Ngapo? Bahkan aku lebih senang kalau kawan ada di Jakarta, jadi pejabat di Jakarta. Ngapo? Senang kita nak nurunkan duit di Jambi, senang. Kalau kita nak bangun jalan, tengok jalan butuh pembangunan. Nak bangun pesantren, nak bangun asrama, nak bangun apa lagi? Macam-macam kebutuhan dari pusat, orang kita tak ada di Jakarta. Susah kita nurunkan duit kalau kita tak ada kenal orang di sana. Yang banyak orang Medan, yang banyak orang Palembang, orang Jambi. Kalau banyak santri-santri lagi mengabdi pada umat Nabi Muhammad, melakukan pembangunan dengan kejujurannya, dengan keikhlasannya, dengan kelebaran hati, kebesaran kerajinannya, semacam dalam pondok. Insya Allah negeri kita berkah. Kamu yang jadi gubernur, yang jadi pemimpin wali-wali Allah, orang-orang yang kenal dengan Tuhan, yang takut dengan Tuhan, yang ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Alhamdulillah pada bulan 8 bulan 9 Maret, alhamdulillah lah sudah nganten. Saya pun sudah nganten dengan orang pasar terusan. Alhamdulillah. Istri saya, orang rumah saya juga tamatan luar negeri, tamatan negeri Yaman. Saya tamat Mesir, nyo tamat Yaman. Aku balik ke Indonesia, balik ke Kecamatan Ohok. Kuliah niko adalah untuk mengabdi, adalah untuk membantu, adalah untuk melayani keluarga sekalian. Dipanggil kemana pun kalau kamu nak ngaji, nak dengar apa diajar Nabi, pakai kitab, payung kita dah datang insya Allah. Nah, maka daripada itu, santri-santriku sekalian, apa nangis? Apa nangis? Salatullah, salamullah ala santri. Kalau banyak orang macam dia tamatan pesantren, banyak orang macam dia, banyak pula orang-orang ulama, nak orang peduli dengan pendidikan, peduli dengan pesantren, peduli dengan pembangunan, itu pemimpin. Kau berani, santri tak takut, antu tak takut, Covid apa lagi tak takut, karena langsung dilindung Allah Ta'ala, diberi syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di Mesir pertama ada rumah. Kini kita berencana bangun pula asrama di Yaman. Karena banyak anak-anak kita, teman-teman kita, keluarga kita Jambi ada di Yaman. Maka kita nak bangun asrama pula di Yaman. Al-Fatihah. Mudah-mudahan terlaksana pembangunan asrama Jambi di Yaman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Bapak Habib Anato kita nak membangun asrama pula di Sudan dengan di Amerika Serikat. Mampu pula di Amerika, negeri kafir yang muat mikrofon tempat alat saya bercakap kok kebanyakan orang kafir. Betul tak? Kita pegang HP kok kebanyakan dimuatnya negara kafir. Kita ambil ilmu pengetahuannya, kecanggihannya, namun iman dan takwa dalam hati kita tidak pernah berubah, tetap takut pada Allah, ikut Rasulullah. Kita ambil ilmunya, kita ambil manfaatnya untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Uang Islam jangan sampai banyak-banyak beli daripada uang kafir. Kalau kita bisa buat dewe, kalau kita bisa bangun pabrik di negeri kita dewe, alangkah baiknya. Karena galau-galau isi bumi kita ada galau. Batu bara dibawa kalau keluar, kita tidak memakai batu bara. Padahal batu bara itu kalau kita tahu buat listrik mesinnya untuk makan batu bara bisa ubah jadi listrik, alangkah baiknya. Kita banyak punya emas tapi tidak tahu cara muatnya. Cara membuat emas di dalam handphone itu ada emas ya. Tapi tidak tahu cara membuat. Maka kita belajar. Kita kirim anak-anak santri kuha. Santri dikirim luar negeri tidak akan berubah Bapak. Karena imannya ada. Karena dia kenal dengan Nabi. Walaupun masuk dalam gelapnya terang. Terang kurang kafir akan bilu dia. Itu kelebihan santri. Santri yang nama benar-benar santri yang masuk dalam gelap, tempat gelap jadi terang. Kalau tempat itu terang tambah terang. Itu santri. Maka santri jangan minder. Santri jangan minder. Santri itu lebih tua daripada Indonesia. Lebih tua daripada sebelum Indonesia berdiri. Pondok-pondok jadi semua sudah ada. Nurul Iman berdiri tahun 1915. Sa'adatul Daren berdiri 1915, 40 tahun sebelum Indonesia ada. Berarti pesantren jauh tuanya sebelum Indonesia. Runtuh pun Indonesia kok. Na'udzubillah, pesantren tidak akan runtuh. Karena yang menegakkan pesantren, yang nyago Indonesia itu, bapak-bapak, ibu-ibu, yakinlah dalam hati kamu. Yang membuat negara itu tenang sebabnya adalah para ulama. Dan kalau ulama nak ngancurkan Indonesia mudah baik, karena doanya dikabul Tuhan. Kalau ada ulama berzalimi macam guru kita, kamu sakit hatinya, kamu usir dia, kamu buat tidak tenang urusan kita, berdoa kepada Tuhan, kamu yang ngancur dia tak. Maka muliakanlah ulama, muliakanlah guru, muliakanlah anak pesantren. Kalau tak karena budak-budak go, kalau tak karena petugas-guru go, lalu daerah kita, negara kita kena hancurkan Allah Ta'ala. Karena yang sanggup macam Quran juz-juz, yang sanggup semayang malam, yang ngajarkan kita bagaimana dekat dengan Tuhan adalah ustaz, adalah kiai, adalah anak-anak pesantren. Yang lain mak bercakap tak tahu. Kamu tahu tak cerita kulit? Tak tahu. Tak tahu macam hadis Nabi, tak tahu. Yang tahu kiai, guru. Maka jago, maka muliakanlah. Karena orang itulah penerus Nabi. Kalau detik orang itu kita galau-galau sudah diazab oleh Allah Ta'ala. Ada di pesantren di sekolah menyebabkan turunnya rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan sekali-sekali kamu mengeluarkan duit untuk pesantren. Ikolah tabungan kamu dari kiamat. Duit kamu untuk bangun kebun hilang. Duit kamu untuk bangun organ tunggal. Buat pesta-pesta hilang. Nanti catatannya dosa catatannya. Tapi kalau kamu bangun pesantren, ikolah istana kamu bagi di dalam surga lagi. Ikolah makanan kamu di akhirat lagi. Ikolah baju kamu kalau kamu mati lagi. Ikolah kunoe. Nah, dalam penyampaiannya cukup lama itu. Karena saya yang
duduk depannya dah, dia bercakap, kamu kenapa? Saya minta maaf atas segalanya. Mungkin ada kata-kata saya menyinggung yang sakit hati. Minta maaf, minta ampun karena saya pula tempat kesalahan, tempat kekurangan yang lebih Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Usikum wa nafsi al-mudhniba bitaqwallahi wa ta'ati wa adami mukhalafatihi wa maksiati. Kalaulah ada semua di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu dan berjumpa lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.